Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan melanjutkan tentang hukum dasar kimia. Sebelumnya kita sudah mempelajari hukum kelestarian massa dan hukum perbandingan tetap. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum dasar kimia yang ketiga, yaitu hukum perbandingan berganda. John Dalton tertarik mempelajari dua unsur yang membentuk lebih dari satu senyawa, seperti tembaga dengan oksigen, karbon dengan oksigen, belerang dengan oksigen, dan fosfor dengan klor. Nah, maksudnya ini begini, ketika dua unsur ini direaksikan, tidak hanya terbentuk satu senyawa gitu ya, bisa lebih dari satu. Nah, ini yang dipelajari oleh Dalton, yang memunculkan hukum perbandingan berganda. Kita lihat yang pertama. Tembaga dan oksigen membentuk dua senyawa tembaga oksida, yaitu senyawa pertama dan kedua. Untuk senyawa pertama, tembaganya komposisinya 88,8%, sedangkan oksigen 11,2%. Jika kita bandingkan tembaga dengan oksigen, maka hasilnya 1:0,126. Tembaga kita buat selalu satu gitu ya, sedangkan oksigen mengikuti gitu ya. Kenapa? Karena yang akan kita lihat itu unsur oksigennya. Cara menghitungnya mudah. Di sini 88,8 dibanding 11,2. Ini tinggal 88,8 dibagi 88,8 dibanding 11,2 per 88,8. Karena kita paksa tembaga ini selalu satu dan ini 0,126. Nah, ini hasilnya ya. 1:0,126. Begitu juga dengan senyawa tembaga oksida yang kedua gitu ya. Tembaga 79,9%, oksigen 20,1%. Ketika kita bandingkan, tembaganya kita buat satu seperti senyawa pertama, maka 20,1 dibagi 79,9 yaitu 0,252. Itu untuk kasus reaksi antara unsur tembaga dan oksigen. Untuk yang kedua, reaksi antara karbon dengan oksigen ini juga membentuk lebih dari satu senyawa, yaitu karbon monoksida kita beri label 1 ya, dan karbon dioksida kita beri label 2. Kita lihat di sini komposisinya. Untuk karbon monoksida, komposisi karbon sebesar 42,8%, sedangkan oksigen 57,2%. Ketika kita bandingkan karbon dengan oksigen, maka perbandingannya 1:1,33. Ini juga sama perhitungannya dengan yang tembaga dengan oksigen. Kita buat yang karbon ini satu gitu ya, untuk oksigen mengikuti. Berarti 57 dibagi 2, 57,2 dibagi 42,8. Hasilnya 1,33. Sama ya perhitungannya. Di sini 42,8 banding 57,2. Ini kita buat satu, maka 42,8 dibagi 42,8. Di sini banding 57,2 per 42,8. Di sini 1 untuk karbon, yang oksigen 1,33. Nah, ini sama dengan yang ada di tabel gitu ya. Untuk karbon dioksida, komposisi karbonnya 27,3%, oksigen 72,7%. Ini juga sama, karbon kita buat 1, oksigennya 72,7 dibagi 27,3, hasilnya 2,67. Nanti dari dua senyawa ini oksigennya kita akan bandingkan gitu ya, antara senyawa 1 dengan senyawa 2.
ketika nilai karbonnya itu sama. Untuk yang ketiga, sulfur dengan oksigen dapat membentuk dua senyawa oksigen. Yang pertama, sulfur plus oksigen akan menghasilkan sulfur dioksida. Kita beri label 1, sulfur dengan oksigen akan membentuk sulfur trioksida 2, jadi membentuk dua senyawa. Untuk senyawa yang pertama, sulfur sebesar 50%, oksigen sebesar 50%, maka perbandingannya 1:1. Sedangkan untuk sulfur trioksida atau kita beri label 2 ya, senyawa yang kedua, kandungan sulfur itu sebesar 40% dan oksigen 60%. Itu ketika kita bandingkan 1:1,5. Nah, ini karbon sudah 1 juga. Nanti oksigen yang ada di sulfur dioksida dan sulfur trioksida akan kita bandingkan gitu ya. Nah, ini kita ambil angka perbandingan pada unsur kedua, dalam hal ini oksigen ya. Untuk yang pertama tadi, kita lihat tembaga dengan oksigen ya. Tembaga dengan oksigen. Yang kedua karbon dengan oksigen. Yang ketiga sulfur dengan oksigen. Yang ini ya. Oke. Ini yang pertama, tembaga dengan oksigen. Yang kedua, itu karbon dengan oksigen. Dan yang ketiga, itu sulfur ya. Sulfur dengan oksigen. Yang pertama, di senyawa pertama pada reaksi tembaga plus oksigen itu menghasilkan oksigen 0,126. Kita lihat di sini ya. Ini yang ini. Oke. Yang sebelah sini ya. Nah, ini 0,126. Sedangkan yang kedua itu 0,252 yang ini. Oke. Kita masukkan ke sini 0,126 banding 0,252. Hasilnya 1:2 gitu ya. Ini 0,252 dibagi 0,126 hasilnya 2. Untuk karbon dan oksigen ketika direaksikan akan menghasilkan karbon monoksida dan karbon dioksida. Ini hasil perbandingan tadi untuk karbon monoksida dan ini karbon dioksida. Ini juga kalau kita sederhanakan akan menghasilkan 1:2. Untuk yang ketiga, ini sulfur ya, sulfur dioksida dan trioksida. Nah, ini kita ambil 1 dari sini ya, 1 untuk sulfur dioksida 1 dan sulfur trioksida 1,5 untuk oksigennya. Maka kalau kita perkecil 2:3. Nah, dari berdasarkan kenyataan di atas ya, akhirnya Dalton menarik suatu kesimpulan yang disebut hukum perbandingan berganda, yang berbunyi bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur lain yang tertentu massanya merupakan bilangan bulat sederhana. Sampai saat ini hukum ini masih diterima, tetapi perlu dikoreksi mengenai bilangan sederhana ya. Di sini ada kata-kata bilangan bulat dan sederhana. Jika perbandingan itu bilangan sederhana dianggap 1, 2, 3
45, misalkan bilangan sederhana, kita tuliskan. Misalkan bilangan sederhana itu dianggap yang ini, itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti rumus senyawa juga sederhana seperti H2O gitu ya. H2O, kemudian CO2, dan seterusnya. Namun sekarang ditemukan senyawa dengan bilangan yang besar seperti C12, H22, O11 atau sukrosa ya ini. Nah ini permasalahannya ada di sini gitu, tapi ini masih berlaku sampai saat ini. Untuk melihat contoh kasus hukum perbandingan berganda, kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Raksa dan klor membentuk dua macam senyawa. Dalam senyawa pertama, sebanyak 0,669 gram raksa bergabung dengan 0,118 gram klor. Sedangkan dalam senyawa kedua, terdapat 1 gram raksa bergabung dengan 0,335 gram klor. Nah, apakah data ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda? Kita analisa, kita buat tabel ya. Kolom pertama kita tulis senyawa 1 dan senyawa 2. Kemudian kolom kedua dan ketiga kita tulis raksa dan klor ya. Baik, untuk senyawa yang pertama, raksa sesuai dengan soal 0,669 gram ya. Sedangkan klornya 0,118. Untuk senyawa kedua, raksa 1 gram dan klor 0,335 klor ya. Nah, sekarang kita buat ya perbandingan klor dengan membuat raksa itu sama gitu ya antara senyawa 1 dan senyawa 2. Di senyawa 1 kita buat raksa itu 1 dan di senyawa 2 kita buat raksa juga 1. Jadi yang akan dibandingkan itu klornya. Caranya sama seperti di sebelumnya gitu ya. Kita bandingkan untuk yang senyawa pertama di sini. Berarti 0,669 banding 0,118. Nah, ini kita buat 1, maka dibagi dengan dirinya sendiri. 0,669 dibanding 0,118 per 0,669. Ini hasilnya 1 banding 0,176. Nah, ini hasil dari perhitungan senyawa pertama. Begitu juga dengan senyawa kedua, ya, tahapannya sama. Untuk senyawa kedua, kita tuliskan di atas saja ya. 1 banding 0,335. Nah, di sini sudah 1 gitu ya. Jadi tidak perlu diotak-atik. Otomatis di sini klor untuk senyawa kedua tetap 0,335. Maka kita lihat di sini raksanya sudah sama, tinggal kita bandingkan klor di senyawa 1 dan klor di senyawa 2, yaitu 0,176 dibanding 0,335 gitu ya. Kalau kita bulatkan atau sederhanakan menjadi 1 banding 2. Nah, ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda. Ya, ini sesuai. Jadi sudah betul gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari teori atom
Dalton. Pada hakikatnya, semua zat kimia dibentuk oleh partikel terkecil yang disebut atom. Nah, pemahaman manusia tentang peristiwa kimia bergantung pada perkembangan teori mengenai atom itu sendiri. Walaupun atom telah dipikirkan oleh para ahli sejak lama, tetapi perkembangannya tidak pesat gitu ya, karena bergantung pada kemajuan ilmu lain seperti fisika, matematika, dan teknologi. Nah, sekitar 400 tahun sebelum Masehi, Demokritos menyatakan bahwa materi terdiri atas partikel terkecil yang disebut atom. A artinya tidak dan tomos artinya dibagi. Artinya apa? Atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi gitu ya. Tetapi teori ini tidak berkembang karena hanya hasil pemikiran saja tanpa didukung oleh adanya hasil percobaan gitu. Oke, hukum dasar kimia yaitu hukum kelestarian massa, hukum perbandingan tetap. Ini menunjukkan bahwa unsur dan senyawa mempunyai partikel terkecil dengan ukuran dan massa tertentu. Dengan penalaran seperti itu, akhirnya Dalton merumuskan pernyataan yang disebut dengan teori atom Dalton. Yang pertama, materi terdiri atas partikel terkecil yang disebut atom. Atom tidak dapat dibagi dan tidak dapat dicipta atau dimusnahkan. Yang kedua, atom suatu unsur mempunyai sifat yang sama dalam segala hal gitu ya, baik ukuran, bentuk, dan massa. Tetapi berbeda sifat-sifatnya dari atom unsur lain. Yang ketiga, reaksi kimia adalah penggabungan, pemisahan, atau penyusunan kembali atom-atom. Dan yang keempat, atom suatu unsur dapat bergabung dengan atom unsur lain membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Seperti tadi ya, ini dibuat bilangan bulat dan sederhana. Kalau ini kan masih desimal gitu ya, makanya dibuat bilangan bulat dan sederhana. Baik, seperti teori-teori yang lainnya, biasanya ada kelemahan atau ada bantahannya. Jika ditinjau dari teori modern, terdapat beberapa kelemahan dari teori atom Dalton gitu ya. Yang pertama, atom terbentuk dari partikel dasar yang lebih kecil dari atom, yakni neutron, proton, dan elektron menurut teori modern. Nah, ini membantah teori atom Dalton yang pertama gitu ya. Ini materi terdiri atas partikel terkecil. Sedangkan teori modern menyatakan bahwa atom terbentuk dari partikel dasar gitu. Berarti ada yang lebih kecil dari atom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Yang kedua, ternyata terdapat reaksi nuklir suatu atom ya. Saya ulangi, ternyata terdapat reaksi nuklir suatu atom yang dapat diubah menjadi atom unsur lain. Ini juga membantah pernyataan Dalton yang menyebutkan bahwa atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang ketiga, pada teori atom modern terdapat isotop, yaitu atom unsur yang sama tetapi massanya berbeda. Ini juga membantah pernyataan Dalton gitu ya. Yaitu atom suatu unsur mempunyai sifat yang sama dalam segala ukuran. Dan yang keempat, sekarang semakin banyak ditemukan senyawa dengan perbandingan yang tidak sederhana gitu ya. Misalnya C18, H35, O2, Na. Seperti halnya yang saya jelaskan tadi, di sini kata-kata sederhana ini bilangan yang sederhana maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, padahal kenyataannya banyak sekarang ditemukan senyawa yang
perbandingannya tidak sederhana gitu ya, angka-angkanya 18, 35, nah ini angka-angka yang besar. Itu kelemahan-kelemahan teori atom Dalton. Namun walaupun mempunyai kelemahan, teori atom Dalton merupakan tonggak sejarah dalam kemajuan ilmu kimia. Dalton yang mula-mula melahirkan teori berdasarkan percobaan, maka disebut sebagai bapak ilmu kimia gitu ya, sebagaimana Newton dalam fisika. Teori atom Dalton juga tidak hanya dapat menjelaskan hukum dasar, tetapi juga hukum penyatuan volume dan hukum Avogadro yang akan kita bahas selanjutnya. Berikutnya kita akan mempelajari hukum penyatuan volume dan hukum Avogadro. Jika hasil pengukuran terhadap zat pereaksi dan hasil reaksi melahirkan hukum dasar kimia dan teori atom Dalton, maka penyelidikan tentang reaksi gas ini melahirkan hukum penyatuan volume dan hukum Avogadro. Yang kita bahas pertama yaitu hukum penyatuan volume. Nah, Gay-Lussac mereaksikan gas hidrogen dan nitrogen pada suhu dan tekanan yang sama sehingga terbentuk amonia. Di sini hidrogen direaksikan dengan nitrogen menghasilkan amonia. Dengan hidrogen itu satu volume ya. Dan nitrogen ternyata yang dibutuhkan itu 3 kali volume gas hidrogen gitu ya. Jadi untuk nitrogen 3 volume dan amonia yang terbentuk 2 volume. Dalam percobaan lain, Lussac juga mendapatkan hasil ya, nitrogen direaksikan dengan oksigen itu menghasilkan nitrogen monoksida dengan perbandingan 1:2. Kemudian ketika direaksikan antara nitrogen dan oksigen juga menghasilkan nitrogen dioksida dengan perbandingan 1:2. Dan yang terakhir ketika mereaksikan nitrogen dan oksigen menghasilkan dinitrogen trioksida dengan perbandingan 2:3:2. Yang menarik perhatian Gay-Lussac adalah perbandingan volume reaksi gitu ya, yaitu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kelihatannya memang mirip dengan hukum perbandingan tetap dan yang berbeda hanya nilainya saja. Dalam hukum perbandingan tetap yang dibandingkan massa reaksi, sedangkan di sini adalah volume gas pada tekanan dan suhu yang sama. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Lussac membuat pernyataan yang disebut hukum penyatuan volume gitu ya, yang berbunyi volume gas-gas yang terlibat dalam suatu reaksi kimia pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, ini hukum penyatuan volume ini mendapatkan keberatan dari Dalton gitu ya. Ada 2 keberatan yang diajukan oleh Dalton. Keberatan yang pertama yang diajukan Dalton yaitu pada reaksi oksigen dengan hidrogen menjadi air. Ternyata perbandingan volumenya adalah 1:2:1. Nah, ini saya tuliskan dulu ya. Keberatan Dalton yang pertama atas hukum penyatuan volume ya. Itu terkait reaksi oksigen plus hidrogen menghasilkan air. Ternyata perbandingannya 1 volume, 2 volume, dan 2 volume. Berdasarkan teori Dalton, Dalton menduga bahwa oksigen dan hidrogen adalah atom bebas gitu ya. Jadi kalau menurut Dalton, oksigen dan hidrogen itu atom bebas.
Dan reaksi di atas, menurut Dalton reaksinya ya, menurut Dalton reaksinya adalah oksigen plus hidrogen itu menghasilkan HO. Sehingga oksigen dan hidrogen harus memiliki volume yang sama. Jadi kalau misalkan ini satu volume, maka ini juga satu volume. Ini menurut Dalton ya. Jelas bahwa yang dikemukakan Dalton ini salah. Karena apa? Karena Dalton belum mengetahui rumus molekul oksigen, hidrogen, dan air. Reaksi yang benar yaitu, saya tuliskan ya. Reaksi yang benar adalah O2 plus 2H2 ya, 2H2 menjadi 2H2O. Jadi ini 1, 2, 2. Seperti itu. Ada juga keberatan yang kedua terkait reaksi nitrogen dan oksigen membentuk nitrogen monoksida dengan perbandingan 1:2. Jadi selain keberatan yang pertama, Dalton juga mengajukan keberatan yang kedua gitu ya. Oke. Keberatan Dalton yang kedua atas teori penyatuan volume, yaitu terkait reaksi nitrogen plus oksigen itu menghasilkan nitrogen oksida ya. Ini menghasilkan perbandingan satu volume dan 2 volume. Atau bisa juga di sini satu atom, di sini satu atom, di sini 2 molekul. Atau bisa juga setengah atom, di sini setengah atom, di sini 1 molekul. Jika demikian, berarti satu atom nitrogen, saya beri tanda ya, satu atom nitrogen bereaksi dengan satu atom oksigen menjadi 2 molekul nitrogen oksida. Menurut Dalton hal ini tidak mungkin karena satu molekul nitrogen oksida itu mengandung setengah atom oksigen. Hal ini bertentangan dengan teori atom Dalton gitu ya, bahwa atom tidak dapat dibelah atau dibagi lagi. Nah, sebenarnya kesalahan Dalton adalah karena menganggap gas nitrogen dan oksigen, kesalahan dari Dalton adalah menganggap bahwa gas nitrogen itu monoatom gitu ya, padahal sesungguhnya diatomik. Sehingga reaksi yang sebenarnya adalah reaksi yang sebenarnya ya. Reaksi yang benar adalah N2 plus O2 menghasilkan 2NO. Ini yang benar gitu ya. Tuh, keberatan-keberatan dari Dalton ya atas hukum penyatuan volume. Baik, selanjutnya hukum Avogadro. Avogadro sendiri sangat tertarik mempelajari sifat gas dan membuat dugaan sementara yang disebut hipotesis Avogadro, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama mempunyai jumlah molekul yang sama gitu ya. Hipotesa ini atau hipotesis ini merupakan jawaban Avogadro atas keberatan dari Dalton pada hukum penyatuan volume gitu ya. Di sini terkandung pengertian bahwa gas bukan merupakan atom-atom bebas,
tetapi berupa molekul yang terbentuk dari 2 atom atau lebih. Hal ini belum dapat terima waktu itu karena tidak ada teori yang dapat menjelaskan terbentuknya ikatan antara atom. Setelah hampir setengah abad, Cannizzaro dapat menentukan massa molekul relatif AR. Beberapa unsur gas seperti oksigen, hidrogen, nitrogen, dan klor. Nah, berdasarkan hal ini, ia dapat membuktikan kebenaran dari hipotesa Avogadro. Dan sejak saat itu, hipotesis ini disebut hukum Avogadro yang berlaku untuk semua gas, yaitu baik monoatom, diatom, maupun poliatom. Berlaku juga untuk unsur maupun senyawa. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.